Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib Allah mengumpulkan saya dengan ikhwanuna kaum muslimun di Masjid Darul Falah Nurul Falah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan petang ini tanggal 19 Maret 2022 bertepatan dengan malam ke-16 dari Sya'ban 1443 Hijriah. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala menciptakan kita seluruh manusia secara eksplisit dan khusus kaum muslimin. Maka Allah menciptakan mereka itu tidak untuk hidup sendiri di dalam kehidupan mereka beragama, dalam kehidupan mereka peribadatan kepada Allah. Disyariatkan oleh Allah kita ini untuk menjalin hubungan dengan kaum muslimin yang lain dengan istilah menjalin hubungan simbiosis mutualisme, saling bersarikat bersama kaum muslimin yang lain untuk menggapai tujuan yang lebih baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Maka itu asal dari Allah menciptakan kaum muslimin, tidak berdiri sendiri. Maka pendalilannya banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. For example, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, saling berkongsilah, saling bekerja samalah, membuat partner bagi seluruh kaum muslimin dalam kebajikan, dalam peribadatan. Dan janganlah kalian berkongsi dan kalian bekerja sama untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka ini menjadi pendalilan di dalam ayat ini bahwa kita kaum muslimin yang hidup untuk tujuan beribadah kepada Allah, seperti ucapan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak usah ditutup saja. Maka kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah kita di dalam kehidupan dunia ini disyariatkan juga untuk saling bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan bahwa manusia itu we are social people, bahwa kita ini adalah makhluk yang bersosial, yang tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan jika kita berkesendirian di dalam ibadah, maka bisa jadi menyelisihi syariah. Seperti contohnya Allah berfirman di dalam salat berjamaah, wa aqimus shalah warka'u ma'ar raqiin. Maka dirikanlah salat dan salatlah berjamaah di masjid bersama orang-orang yang ruku'. Maka di sini menjadi poin pendalilan pula bahwa we are social people. Kita ini adalah makhluk bersosial. Seorang muslim membutuhkan muslim yang lain untuk menjalin hubungan beribadah kepada Allah. Dan begitupun di dalam pendalilan yang lain. Kalau tadi di dalam ayat Al-Quran kami sebutkan 2 ayat, begitupun di dalam hadis yang banyak. Di antaranya
simbiosis mutualisme dari seorang pengajar kepada santrinya yang diberikan ilmu dan ditransferkan ilmu, maka dipuji oleh Nabi dikarenakan gayung bersambut antara guru dengan murid. Guru mentransfer ilmu dan murid-murid berabsorpsi, menyerap ilmu dari gurunya, dari ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan hadis. Maka jadilah pujian Nabi dikarenakan simbiosis mutualisme ini. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibnu Affan, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya dari kalian kaum muslimin, pertama, man ta'allamal Qur'an, mereka kelompok yang menuntut ilmu Al-Qur'an, mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu qiraah as-sab'ah, mempelajari ilmu tafsir berhubungan dengan Quran semuanya. Khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin, pertama, man ta'allamal Qur'ana, yang merupakan menjadi murid untuk menuntut ilmu Al-Qur'an, dan yang kedua wa'allamahu, makna wa'allamahu, dan yang mengajari Al-Qur'an. Maka pujian ini khairukum terlahir dari ucapan Nabi dikarenakan ada simbiosis mutualisme antara guru yang mentransferkan ilmu Al-Quran dan murid ataupun santri yang menabsorption, menyerap dari gurunya ilmu Al-Quran. Maka dari pekerjaan mengajar dari seorang ustadz dan menerima ilmu dari seorang santri, akhirnya jadilah pujian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maka inilah pujian Nabi dikarenakan terjadi simbiosis mutualisme. Dan kebalikannya, jika ada suatu wadah untuk menuntut ilmu seperti masjid tetapi tidak ada ustadz, maka setiap orang mempelajari autodidak, Al-Quran di sana membaca, di sini membaca, tidak tahu ilmu tajwid. Yang penting duduk setelah sholat membaca Al-Quran. Maka di sini hanya ada murid ingin menuntut ilmu namun tidak ada guru. Maka tidak terjadi simbiosis mutualisme seperti hadis tadi. Dan kebalikannya, seorang guru pengajar yang mana dia mempunyai ilmu Al-Quran dan hadis dan yang lainnya, kemudian dia tidak mempunyai murid, maka setelah sholat dia duduk sendiri. Kebanyakan dari kaum muda di jalan-jalan ataupun di kafe ataupun sibuk dengan internet, mereka tidak menghadiri majelis taklim. Tidak ada majelis taklim bahkan. Maka guru itu tidak bisa mentransferkan ilmu. Maka tidak ada pujian dari Nabi atas guru yang tanpa murid dan kisah tadi murid yang tanpa guru. Namun di saat terjadi simbiosis mutualisme seperti di masjid yang Allah berkahi ini, ada guru mentransferkan ilmu dan ada murid, ada jamaah yang mengabsorption, menyerap ilmu, maka dipuji oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang hadir di sini, di mana ada yang menuntut ilmu dan ada yang memberikan ilmu, jadilah pujian khairukum dikarenakan terjadi simbiosis mutualisme. Maka ini dari contoh di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Maka ditutup dari contoh juga di dalam hadis dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'din fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kama hada. Maknanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti satu bangunan,
bata dengan bata yang lain ditempelkan, ditambah semen, maka terus menerus dari satu bata menjadi bata yang banyak, menjadi bangunan yang kokoh. Itulah yang diinginkan di dalam syariat ini. Sesama kaum muslimin, maka mereka yashuddu ba'duha ba'dan, saling menguatkan di antara mereka. Maka inilah pendalilan di Al-Quran dan di dalam sunnah, bahwa we are social people, bahwa kita kaum muslimin itu adalah makhluk yang membutuhkan kepada muslim yang lain. Maka jika ada seorang muslim yang berkesendirian, disuruh sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah ke masjid, nggak mau, di rumah saja sholat sendiri. Ayo kita menuntut ilmu, nggak mau, saya autodidak, saya cerdas, saya membeli kitab-kitab dan saya baca, saya paham fikih, saya paham akidah. Maka di dalam Islam itu adalah tidak baik. Dan bahkan dari ilmu psikologi, orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan orang yang lain, seseorang yang tidak butuh kepada orang yang lain dan hanya hidup sendiri, dinamakan skizofrenia, yang termasuk penyakit kejiwaan, yang dia hanya butuh kepada dirinya sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Bahkan bagaimana kalau meninggal, apakah dia menggelindingkan dirinya sendiri ke kuburan, ke lubang lahatnya? Tidak, butuh kepada yang lain. Alhasil dari muqaddimah, sebelum kita masuk kepada tema ini, ketahuilah bahwa kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk berkongsi, untuk membuat syarikat dengan kaum muslimin yang lain, namun dengan notabene catatan berserikat yang baik. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka berkongsilah kalian sesama kaum muslimin dalam kebaikan. Seperti menuntut ilmu, di sini ada guru, ada murid. Maka terjadi simbiosis mutualisme. Maka sekarang kita masuk kepada tema pembahasan kita, akibat salah memilih teman. Maka dari muqaddimah tadi bahwa kita manusia, terutama kaum muslimin yang butuh kepada muslim yang lain, maka janganlah terlalu bebas dalam mencari the old friend, the best friend, teman kental, teman sejati yang akan menemani kita sehidup semati di dunia ini. Maka please, jangan salah pilih, harus selektif dalam mencari the old friend, teman kental yang akan dijadikan teman sejati, sejoli di dunia, baik berupa istri, baik berupa teman kental, baik berupa murid, baik berupa guru, baik berupa mertua, termasuk juga. Maka pilih selektif, mencari teman dekat, the old friend yang baik. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi, yang mana diriwayatkan oleh Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibni Marwan an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang maknanya al-mar'u ini diriwayat Abu Daud dan Tirmidzi, diriwayat Imam Ahmad dengan disebutkan ar-rajulu. Yang penting maknanya sama, ar-rajulu dan al-mar'u maknanya seseorang, tergantung agamanya itu dengan the old friend.